Hai warga sehat, gimana nih warga sehat? Di episode sebelumnya kan kita pembahasan tentang cancer. Nah, saya bersama Dr. Reza. Dr. Reza ini adalah spesialis patologi anatomi ya dok? Betul, Reda. Oke, kita kali ini ingin membahas lebih dalam lagi tentang cancer. Nah dokter, gimana sih, apa sih penyakit cancer itu? Nah, cancer itu di Indonesia ini kan angkanya keep rising, ya. Oke. Naik terus. Nggak pernah turun. Terutama cancer yang pada kaum wanita nih. Betul. Breast cancer dan cervical cancer. Itu yang paling tinggi. Kalau pada laki-laki, itu kanker paru, diikuti oleh kanker usus. Nah, apa saja nih yang menyebabkan breast cancer dan cervical cancer itu angkanya nggak pernah turun, kan gitu Iya ya. betul. Apa tuh dok kira-kira penyebab paling utama nih buat breast cancer sama cervix? Kalau saya pribadi melihatnya ya, ini kan berawal dari revolusi industri pangan dulu. Jadi di zaman dulu itu waktu ternak atau ternak ayam broiler, ternak sapi, ternak kambing, apapun itu pakan ternaknya masih banyakan alami, Iya. itu angka dari breast cancer itu dia masih rendah. Tapi begitu pakan ternak itu diberikan fitoestrogen, ya, ada kandungan fitoestrogen. Ini menurut saya pribadi loh ya, karena saya menjahit dari beberapa penelitian, itu angka breast cancer naik terus. Kenapa? Karena angka dari breast cancer dan kanker pada organ-organ intim wanita seperti ovarium dan lain sebagainya itu berkorelasi kuat dengan hormon estrogen. Hormon estrogen itu sendiri dia akan menyebabkan proliferasi atau untuk reproduksi wanita. Dia diperlukan sebenarnya dan dia ada alami di dalam tubuh kita semua. Tapi di saat kita konsumsi sesuatu pakan yang sudah mengandung estrogen itu 10 kali lipat dari nilai estrogen dalam tubuh kita, dengan sendiri dia akan memicu munculnya precancer di breast cancer dan ovarium cancer. Ini yang perlu kita khawatirkan ke depannya. Iya. Kalau gitu apa sih menurut dokter cara pencegahannya? Pencegahan sejak dini sih. Sebenarnya yang penting itu adalah transfer knowledge ya ke masyarakat. Masyarakat banyak yang belum tahu. Selama ini kalau kita mau perhatikan, banyak sekali di masyarakat sekarang anak gadis yang menstruasinya terlalu cepat, itu menars namanya ya. Dulu mungkin menstruasi itu usia 17, 16 maksimal. Sekarang 12 bahkan 14 sudah menstruasi. Iya, bahkan ada yang SD udah menstruasi. Itu dia. Artinya kadar estrogen di dalam kaum wanita itu tinggi. Makanya dia menarsnya tinggi. Dengan tingginya kadar estrogen itu, proliferasi kelenjar-kelenjar payudara itu luar biasa. Suatu saat ada titik tidak terkendali dan dia akan memicu breast cancer di usia 35 ke atas. Nah, itu muda, tergolong muda lah ya, Dok. Betul. Jadi untuk mengetahui ya, pengetahuan ini sangat penting untuk di-share, di mana dengan pengetahuan orang akan berusaha untuk mencegah. Betul. Ya kan? Dan ada upaya-upaya untuk pencegahan itu setelah walaupun kita sudah menjalani gaya hidup yang kurang sehat itu. Iya, betul. Screening misalnya. Nah, kalau screening salah satu yang paling untuk breast cancer yang paling umum adalah sadari. Periksa payudara sendiri. Periksa payudara sendiri dan selanjutnya adalah screening untuk cervical cancer. Oh gitu. Nah, ini kita harus ke laborat dong. Nah, kita bicara cervical cancer ya. Oke. Di Singapura beberapa dekade yang lalu angka cervical cancer itu nomor 2 tertinggi dari seluruh cancer yang ada di negara tersebut. Iya. Menyadari masalah ini, pemerintahnya mewajibkan setiap warganya untuk melakukan pap smear. Barang siapa warga negara yang tidak melakukan pap smear, apabila Anda terkena kanker leher rahim,
tidak akan ditanggung oleh asuransi Negara. di situ. Nah, pap smear ini penting. Kenapa? Iya, betul. Pemeriksaan pap smear bisa mengetahui perubahan sel-sel di tingkat yang masih minimal. Oke. Baru displasia ya. Iya. Nah, displasia sedang kita sudah tahu ada perubahan. Terus pada level itu pengobatannya juga menjadi murah. Oke. Nah, kita cukup semprotkan dengan N2O ya, Iya. namanya krioterapi. Itu murah, alatnya hanya sekitar 200 ribuan. Oke. Jaringannya membeku, luruh, dan diganti dengan jaringan baru yang sehat. Oh gitu. Nah, Oh, itu adalah berarti metode pencegahan kanker leher rahim yang sangat efektif Oke. sebenarnya Iya. dimanapun. Oke, berarti cara untuk ceknya kalau breast itu disadari ya dok? Sadari, Iya. dan kalau misalnya ada kecurigaan, Iya. kita lanjutkan dengan Oke, mamografi, segera melakukan pemeriksaan ya, mamografi atau USG, dan jika ada benjolan, kita sebaiknya lakukan biopsi Dok. untuk mengetahui apakah lesi ini sifatnya jinak, ganas, atau kita bisa menentukan apa yang akan kita lakukan dengan benjolan ini ke depannya. Bisa menentukan tindakan apa Tindakan yang harus apa, dilakukan ya, Dok? betul, iya. Nah, keluarga sehat, setelah penjelasan dari Dokter Reza yang begitu banyak, semoga bermanfaat ya untuk warga sehat semua. Kira-kira ada yang mau ditambahin lagi nggak nih dok untuk pesan-pesan warga sehat Ya saya kira gini ya, tentang cancer supaya mungkin warga sehat semua lebih menjaga sejak dini? baik. Dari segi pemerintah ya, Iya. saya kira pemerintah harus lebih serius di level pencegahan. Oke. Kenapa? Karena pap smear ini kurang populer. Yang ada di puskesmas itu kebanyakan IVA. Ada pap smear di beberapa puskesmas, tapi tidak semua. Yang ada IVA. IVA itu dia hanya disemprotkan asam asetat, dan itu hanya efektif terlihat kalau dia sudah kondisinya sudah advance. Oh gitu. Terus sekarang pemerintah mewajibkan vaksin. Vaksin bagus, Iya, tapi kan biaya cukup mahal. iya, Secara cost tidak efektif, iya. dan sebaiknya yang murah meriah tapi efektif untuk masyarakat. Apa itu ya? Kita pap smear. Oke. Saya kira itu ya untuk cervical cancer, dan pengetahuan mengenai pencegahan kanker ini harus lebih diimplementasikan, dipopulerkan di masyarakat. Saya kira itu. Oke. Terima kasih Dokter Reza. Sama-sama Raida. penjelasannya. Iya. Nah, warga sehat, semoga semua penjelasan dari Dokter Reza ini bisa bermanfaat untuk warga sehat semua. Semoga pencegahan sejak dini bisa dilakukan oleh warga sehat semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.